Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Setelah anak-anak libur kurang lebih 1 minggu, Ibu berharap anak-anak hari ini siap kembali untuk belajar dan tentunya Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tematik 2H. Sekarang kita akan masuk di halaman 129 sampai dengan 138, yaitu subtema 3, pembelajaran yang keempat, dengan judul hari ini, Aturan Keselamatan Berkendara Roda 4. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian, kita siap untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar muatan matematika dan juga PJOK. Untuk yang matematika, kita akan menjelaskan ciri-ciri bangun ruang berdasarkan gambar. Kemudian untuk yang PJOK, anak-anak akan menjelaskan cara melatih keseimbangan di dalam air. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar bagaimana cara menjaga keselamatan saat mengendarai kendaraan roda 2. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara menjaga keselamatan ketika kita mengendarai atau ketika kita menggunakan kendaraan roda 4. Sekarang kita akan membaca puisi terlebih dahulu yang berjudul Mobilku. Anak-anak simak ya dengan baik. Pada halaman 130, anak-anak bisa sambil melihat puisi berikut ini. Mobilku, kupanasi mesinmu setiap pagi, agar dapat mengantar kemanapun ku pergi. Kau selalu siap dalam segala situasi, asalkan bensin selalu terisi. Di tengah-tengah ramainya kendaraan, ku kencangkan sabuk pengaman. Kulirik spion kiri dan kanan, tak lupa ku patuhi aturan. SIM dan STNK tak pernah ku tinggalkan. Rambu lalu lintas selalu ku perhatikan. Ku pastikan tak ada pelanggaran, sehingga selamat sampai tujuan. Ya, anak-anak, puisi ini menceritakan bagaimana kendaraan yang digunakan, yaitu mobil, senantiasa telah mengantar sang penulis untuk kemanapun ia pergi. Ia juga tetap menjaga keselamatannya saat mengendarai atau menaiki mobil dengan cara menggunakan sabuk pengaman, kemudian juga tidak lupa untuk mematuhi aturan-aturan di jalan raya. Kemudian, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat berkendara roda 4? Tentunya karena anak-anak masih kecil, anak-anak merupakan penumpang atau anak-anak hanya menaiki kendaraan roda 4 atau mobil. Sementara untuk yang mengendarai adalah mama papa atau siapapun orang-orang dewasa yang sudah cukup usia untuk mengendarai mobil. Ketika kita menaiki kendaraan roda 4 atau mobil, tentunya kita juga harus menjaga hal-hal berikut ini. Yang pertama, memastikan pintu kendaraan tertutup rapat dan terkunci dengan baik. Jadi anak-anak ketika sudah menaiki sebuah mobil, anak-anak harus memastikan bahwa pintu kendaraannya sudah tertutup dengan rapat. Yang kedua, menggunakan sabuk pengaman dengan benar. Nah, sabuk pengaman tidak hanya digunakan oleh pengemudinya saja ya anak-anak, tetapi anak-anak juga gunakan.
ketika anak-anak sebagai penumpang dalam sebuah mobil. Lalu, yang ketiga, pengemudi harus memiliki SIM dan membawa STNK. Ini anak-anak boleh ingatkan kepada siapapun yang mengemudi mobil. Misalkan mengingatkan mama atau papa atau saudara anak-anak bahwa ketika mengemudi mobil harus memiliki SIM. SIM adalah surat izin mengemudi. Kemudian harus membawa STNK, yaitu surat tanda nomor kendaraan. Surat tersebut merupakan tanda bukti kepemilikan kendaraan. Kemudian yang keempat, pengemudi harus memperhatikan rambu lalu lintas dan aturan di jalan raya. Tentunya hal itu untuk menjaga keselamatan di jalan raya ya anak-anak, sehingga pengemudi mobil pun harus paham mengenai rambu-rambu yang ada di jalan. Yang kelima, pengemudi mengendara harus fokus dan berhati-hati. Tentunya pengemudi mobil tidak boleh mengendarai sambil bermain HP, sambil makan, atau sambil melakukan aktivitas-aktivitas lain yang membuat tidak fokus. Karena hal itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Bisa saja menjadi kecelakaan atau hal-hal lain. Nah, tentunya hal ini anak-anak lakukan, kemudian anak-anak boleh ingatkan kepada pengemudi-pengemudi mobil, entah itu orang tua anak-anak atau orang dewasa yang anak-anak lihat dan anak-anak sering dikemudikan oleh orang tersebut. Ya, anak-anak, mobil merupakan salah satu bangun ruang. Nah, coba anak-anak ingat kembali pembelajaran tentang bangun ruang yang sudah kita pelajari. Ada bangun ruang apa saja? Sekarang kita lanjutkan tentang ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama yaitu bangun ruang kubus. Ciri-ciri bangun ruang kubus yaitu yang pertama, jumlah sisinya atau banyak sisinya ada 6. Seluruh sisi kubus berbentuk persegi. Kemudian, kubus memiliki 8 titik sudut. Kemudian banyak rusuknya ada 12 dan panjang setiap rusuknya itu sama besar atau sama panjang. Lalu, bangun berikutnya yaitu balok. Banyak sisi pada balok ada 6. Kemudian sisi yang berhadapan ukurannya sama besar. Seperti misalkan sisi atas sama sisi bawah, sisi kanan dan kiri, kemudian sisi depan dan belakang. Itu besarnya sama ya nak. Lalu, banyak titik sudutnya ada 8. Lalu banyak rusuknya ada 12. Begitulah ciri-ciri kubus dan balok. Kalau anak-anak perhatikan, jumlah sisi, titik sudut, dan rusuk pada kubus dan balok adalah sama jumlahnya. Tetapi yang membedakan yaitu ukuran dari sisinya. Pada kubus, sisinya semua sama besar. Tetapi pada balok, sisinya tidak sama besar. Yang ukurannya sama adalah sisi-sisi yang berhadapan saja. Sekarang, yaitu kita lanjutkan ciri-ciri pada tabung dan juga kerucut. Tabung memiliki 3 sisi. Nah, anak-anak bisa lihat sisi pada tabung yaitu sisi atas,
sisi lengkung atau badan tabung, kemudian sisi alas tabung. Bagian alas dan atas tabung itu berbentuk lingkaran. Kemudian, tabung tidak memiliki titik sudut. Jumlah rusuk pada tabung yaitu ada 2. Sekarang pada kerucut, banyak sisi pada kerucut yaitu ada 2. Sisi lengkung, kemudian sisi bagian bawah atau alasnya ya anak-anak. Nah, bagian alas ini berbentuk lingkaran. Lalu, titik sudut pada kerucut ada 1. Anak-anak bisa lihat pada bagian atas ya nak ya. Kemudian banyak rusuknya ada 1. Sekarang bangun ruang bola. Nah, bola hanya memiliki 1 sisi. Kemudian, bola tidak mempunyai titik sudut dan juga tidak memiliki rusuk. Itulah ciri-ciri dari setiap bangun ruang yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak untuk penilaian matematika hari ini, anak-anak nanti salin dan isilah soal pada halaman 137 sampai dengan 138 buku paket kalian. Di sana terdapat 5 soal yang anak-anak harus isi. Anak-anak tulis di buku PS tematik, kemudian anak-anak lengkapi bagian yang kosong. Nanti jika sudah dikirimkan melalui Google Classroom. Sekarang kita lanjutkan cara melatih keseimbangan di air. Tentunya anak-anak bisa melakukan kegiatan ini atau mencoba melakukan keseimbangan di air ketika anak-anak pergi berenang. Nah, berikut adalah cara-cara untuk melatih keseimbangan di air. Yang pertama, berdiri di air. Anak-anak berdiri di kolam yang airnya setinggi dada, kemudian badan dibungkukkan, lalu kedua tangan lurus ke depan. Setelah itu, anak-anak kedua telapak tangan menghadap ke bawah. Kepalanya menghadap dinding kolam. Lalu, kaki diapungkan lurus ke belakang. Lengan diusahakan tetap lurus agar anak-anak dapat menjaga keseimbangan. Tentunya saat melakukan hal ini, anak-anak juga harus memperhatikan pernapasan anak-anak. Anak-anak mengatur pernapasannya agar tetap lancar. Cara melatih keseimbangan di air yang kedua yaitu berjalan-jalan di air. Anak-anak yang pertama merentangkan tangan lurus ke samping. Kemudian anak-anak berjalan dari ujung kolam renang yang satu sampai ke ujung yang lainnya. Anak-anak berjalan dilakukan di kolam yang dangkal agar kaki anak-anak dapat menyentuh pada permukaan kolam. Cara melatih keseimbangan di air yang ketiga, yaitu menggerakkan tangan dan kaki. Pertama, posisi awal badan telentang di permukaan air. Kemudian kedua kaki ditekuk, tangan direntangkan ke samping badan. Nah, anak-anak melakukan seperti pada gambar berikut. Keseimbangan badan tetap dijaga agar anak-anak tidak tenggelam. Cara melatih keseimbangan di air selanjutnya yaitu lempar tangkap bola. Nah,
Cara melatih keseimbangan lempar tangkap bola ini harus dilakukan bersama teman-teman ya anak-anak. Anak-anak bisa melihat contoh gambarnya seperti berikut. Pertama-tama, anak-anak ambil sebuah bola besar, kemudian anak-anak lemparkan ke arah temanmu. Nah, kemudian teman yang lain akan menangkap bola yang anak-anak lemparkan. Nah, hal itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian anak-anak harus menjaga tubuh anak-anak tetap seimbang agar tidak terjatuh di dalam air. Untuk penilaian PJOK hari ini, nanti anak-anak mengerjakan soal di LMS Sokrates. Anak-anak ingat ya, mengerjakannya harus tepat waktu. Materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat menjalankan materi-materi atau pembelajaran hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.